الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ikhwatul iman, rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang terlimpah kepada kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini Allah SWT kita berada di akhir di bulan Sya'ban, genap menjadi 30 hari bulan Sya'ban. Maka otomatis nanti malam kita sudah berada di posisi 1 Ramadan masuk insyaallah. Harapan semoga Allah SWT menyampaikan usia kita berada di bulan Ramadan dengan doa Allahumma sallim lana Ramadan, Allahumma sallim ila Ramadan, ya, wasallim li Ramadan wa tasallimu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan usia hamba untuk berada di bulan Ramadan dan jadikan Ramadan itu hidup, artinya bisa Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Dan harapan berikutnya adalah bagaimana Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ma'asyar muslimin rahmatullah, Ramadan bukan sekedar perubahan jam makan, bukan hanya ramai tarawih dan melaksanakan sahur, tapi sebetulnya Ramadan datang kepada kita madrasah ruhiyah yang Allah hadirkan setahun sekali. Makanya banyak orang masuk Ramadan biasa saja, keluar Ramadan tetap sama. Padahal salafus saleh dahulu pernah mengatakan, siapa yang Ramadannya lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dia adalah orang yang beruntung. Oleh itu, ikhwatul iman rahmatullah, perlunya kita untuk persiapkan diri bagaimana bekal yang seharusnya kita miliki untuk menghadapi bulan yang setahun sekali datang sebagai tamu yang agung bagi orang-orang yang beriman, dan dirindukan kedatangannya bagi yang merasa dirinya beriman. Para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka suka berdoa, ya Allah, sampaikan usia kami bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, mereka juga berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama Ramadan. Berapa lama mereka berdoa? Selama 6 bulan juga. Allahu Akbar. Ada apa dengan Ramadan itu? Ramadan istimewa bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah, bekal yang seharusnya yang pertama adalah ilmu sebelum kita beramal. Karena Allah tidak disembah dengan kebodohan, Allah tidak disembah dengan kejahilan. Makanya Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Mengapa ilmu penting? Maka para ulama menjelaskan, tanpa ilmu, ya, niat bisa rusak. Tanpa ilmu, ibadah bisa tertolak. Tanpa ilmu, mudah berlebihan atau meremehkan dalam beribadah kepada Allah. Makanya Allah SWT menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya
ahli zikir, jika kalian tidak mengetahui tentang ilmu, ya. Makanya ilmu Ramadan yang wajib diketahui apa? Yang pertama, syarat sahnya puasa kita memindahkan puasa, harus kenal ilmu itu. Hal-hal yang membatalkan puasa, adab orang-orang yang berpuasa seperti apa, ilmu. Nah, begitu juga kita ketahui juga amal-amalan yang akan dilipat gandakan Allah SWT. Dan kesalahan-kesalahan terjadi selama Ramadan, harusnya dengan ilmu itu. Makanya praktek keseharian kita sebelum kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu, ya, persiapkan ilmu yang matang. Orang-orang yang tanpa ilmu memasuki Ramadan, ya biasa saja, ya, nggak ada bekasnya. Bahkan dia sekedar ikut-ikutan saja, ya, dia sholat, tetapi apa yang diharapkannya, dia hanya modal ikut kebanyakan orang. Hati-hati. Allah telah mengancam kepada kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, kata Allah SWT, niscaya kalian akan disesatkan dari jalan Allah SWT. Berarti apa? Di sini Allah menekankan kepada kita ilmu. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, ini harus kedepankan. Supaya apa? Amal kita berkualitas. Yang kedua, bekal yang seharusnya kita persiapkan iman, ya, dan keikhlasan, penghambaan kita, tauhid kita kepada Allah SWT. Ini inti dan tujuan Ramadan. Ketika Allah SWT mengatakan di dalam surah Al-Baqarah tadi, ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Lihat, tujuan puasa bukan lapar, tetapi bagaimana ketakwaan yang akan muncul setiap saat. Dan takwa tidak mungkin lahir tanpa tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, lihat hadis yang 3 paket yang kita baca di awal tadi, Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan. Hadisnya awalnya berbeda, tapi akhirnya sama. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang Ramadan. Terus wa man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan. Qiyamnya berarti malam qiyam. Terus istimewa lagi, man qama lailatul qadar, barang siapa yang menghidupkan malam-malam qadar. Ya. Lihat, Rasulullah mengatakan imanan wa ihtisaban. Ini syaratnya. Dalam berangkat dari orang-orang yang bertauhidnya benar, ya, keimanannya benar, wa ihtisaban, mengharapkan janji Allah, pahala, keikhlasan Allah Taala. Ya. Apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Ikhlas itu sulit. Kenapa? Karena syaitan tidak berhenti menggoda. Nafsu itu ingin dipuji, ya. Terus kadang-kadang lingkungan yang mempengaruhi kita berbuat ria sebagainya. Makanya nasihat para ulama seperti Hasan al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan tidaklah seseorang memurnikan niatnya kecuali terasa berat bagi jiwanya. Karena ini penting. Syarat diterima ibadah itu adalah ya orang-orang bertauhid, orang yang ikhlas. Orang yang bertauhid pasti ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Orang yang ikhlas itu pasti bertauhid. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah ganjaran Allah SWT, mengharapkan ridha Allah SWT, tujuannya Allah SWT semata.
dia mendidik dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya praktek hariannya itu usahakan perbaiki ini setiap saat. Ya, ketika sahur makanya usahakan niat saya berpuasa agar saya bertakwa. Bukan sekedar menahan lapar saja Allah. Tetapi bagaimana saya ini menjadi orang-orang bertakwa, niat. Ya. Katakan dalam hati ini karena Allah. Terus jangan terjebak dengan sibuk menceritakan amal, status dan sebagainya. Usahakan kurang itu. Kadang-kadang ada masalah sedikit-sedikit status. Allahu Akbar. Statusnya di mana? Di media sosial, di bermacam. Iya, di IG-nya, di Facebook-nya. Ya Allah Akbar. Status WA dan sebagainya. Masalahnya diketahui orang apa. Padahal sebetulnya orang yang beriman itu curhatnya hanya satu, tempatnya satu, itu pada Allah SWT. Kenapa? Karena yang semua itu Allah yang akan berikan solusi. May yattaqillahi ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, ini betul yang ketiga. Yang seharusnya kita lakukan adalah taubat dengan taubat nasuha. Kenapa para ulama menyarankan kita untuk bertaubat? Karena yang bikin berat kita untuk merasakan ketaatan di bulan Ramadan maksiat. Kadang-kadang orang yang enggak mau jarang untuk bangun malam, jarang untuk sholat tahajud agak berlama-lama, pas imam tarawih kepanjangan dia ikut. Ya, ketika imam baca Yasin wal Qur'anil Hakim, apa responnya? Macam-macam. Wah, ya sudah Yasin lumayan panjang. Ya. Artinya apa? Bagi orang beriman enggak. Bagi orang beriman, ya, dikarenakan dia sudah bertaubat, merasa ringan, bahkan dia merindukan. Ya, seumur-umur baru kali ini saya sholat malam bersama imam dengan bacaan Al-Quran, surah As-Saff contohnya, surat As-Saffat, surat Yasin, surat Az-Zumar, surat. Makanya kalau ada imam membaca surat yang jarang dibaca, belum pernah kita dengar, ketika mendapatkan imam itu berusaha mendekati imam, nanti habis sholat tarawih, Pak Imam, itu tadi surat apa yang dibaca? Masya Allah, baru kali ini saya sholat malam bersama imam dengan baca surat ini. Kenapa? Karena kita sambut diri kita dalam ketaatan, kebahagiaan itu. Nah makanya, karena hati kotor sulit menerima cahaya itu nanti, sulit menerima untuk dalam ketaatan. Gitu. Makanya Allah perintahkan kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus. Kenapa? Karena dosa itu kata para ulama membuat puasa terasa berat, Al-Quran terasa hambar, sholat terasa kosong rasanya. Dia sholat bersama imam, ketika baca Quran biasa saja, ketika berpuasa kadang-kadang itu karena kaget, karena nggak terbiasa, karena mungkin itu maksiat yang akan mengganggunya. Makanya disarankan para ulama, orang yang taubat, orang yang berdosa itu kan beban. Makanya memasuki Ramadan kurangi beban itu. Beban itu apa? Dosa. Dosa itu harus ditaubati. Gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukan. Makanya taubat yang benar, dia menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi, dan mengembalikan ketika ada berhubung dengan manusia, dikembalikan hak manusia itu. Gitu. Makanya sarannya, ya mungkin kalau kita punya salah dengan manusia, ya dosa dengan manusia, dengan teman, sahabat dan sebagainya, apalagi orang tua, taulah, minta maaf. Ya,
tinggalkan maksiat tersembunyi itu, perbanyak istighfar. Makanya para salafus saleh dahulu membersihkan diri sebelum Ramadan, bertobat. Agar apa? Agar Ramadan fokus ibadah, bukan sibuk menyesali, sibuk dengan beribadah. Gitu. Ini masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ikhwatul iman, bekal adalah berusahalah ya menjalin persahabatan kuat dengan apa? Al-Quran. Karena Ramadan diidenti dengan Quran. Ya, Ramadan itu diidenti dengan Quran. Bulan Ramadan jadi mulia karena ada wahyu turun. Makanya Allah sandingkan Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ramadan tanpa Al-Quran ini Ramadan yang pincang. Makanya kita Imam Malik rahimahullah ketika jika memasuki Ramadan, kata beliau apa? Aku menutup kitab hadis, tutup sementara selama Ramadan dia hanya membuka kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran. Masya Allah. Imam Syafi'i begitu juga. Dia muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i luar biasa. Ketika hari pertama Ramadan, siangnya khatam selesai Quran 30 juz. Memasuki malam, khatam lagi. Akhirnya Imam Syafi'i berhasil mengkhatam Quran 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Keberkahannya dahsyat sekali. Ini penting. Makanya orang-orang yang beriman tidak mungkin ya menjadi aib kalau di bulan Ramadan nggak ada baca Qurannya. Pincang Ramadannya rasanya gitu. Kenapa? Karena Ramadan diidentikan dengan Quran. Nah, berusaha untuk dekat dengan Quran. Ya baca minimal itu kata Rasulullah SAW 1 bulan itu selesai tuntas Quran 30 juz. Ya, silakan kapan anda jadwalkan waktu itu. Ya, silakan kita jadwalkan mungkin habis subuh, di waktu-waktu duha, ya, atau nanti ambil waktunya ketika habis zuhur ada istirahat sebelum 10 menit bersama Quran. Allah mudahkan saat ini untuk bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Allah berikan HP dan sebagainya. No. Ya, bukan. Targetkan. Minta Allah SWT kemudahan untuk apa? Akrab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Akan menjanjikan keberuntungan. Allah menyatakan innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah SWT. Wa aqama as-salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, dia sering berinfak. Apa kata Allah Taala? Yarjuna, mereka mengharapkan tijarah, perdagangan lan takur, yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi orang membaca Quran enggak ada rugi. Kenapa? Karena Allah akan hargai per huruf. Hadis dari riwayat Tirmizi kata Rasulullah apa? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, ya, maka dia diberikan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, sedangkan kebaikan tadi, satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10. Sampai Rasulullah merinci, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, jadi harus persiapkan diri dengan Al-Quran, hadapkan diri dengan Al-Quran. Makanya sampai-sampai ucapan Utsman bin Affan, beliau mengatakan apa? Kalau seandainya hati kalian bersih, pasti kalian tidak akan pernah kenyang bersama kalam Allah Al-Quran. Ya. Kenapa enggak betah dengan Al-Quran? Bisa jadi hati kita kotor. Utsman bin Affan mampu mengkhatamkan Al-Quran, ya, 1 rakaat witir saja. 1 rakaat witir, khatam
1 rakaat witir. Ada yang sanggup? Saya aja, Allah Akbar, nggak bisa. Jangan kali itu, saat udah 5 halaman saja atau apa tuh, udah gemetar kita ya, ya, Masya Allah. Tetapi begitulah, dia melatih hatinya kalau sudah terkoneksi dengan Al-Quran, Insya Allah. Nah kita makanya Ramadan datang sebagai madrasah sekolah untuk mengobati hati-hati kita itu. Gitu. Nah, dan yang kelima, bahkan yang kelima adalah akhlak dan kesabaran. Ya, sabar. Ini ujian yang nyata puasa. Puasa itu perisai. As-shaum junnah, perisai. Taman. Makanya jika seseorang dari kalian berpuasa, jangan berkata kotor, jangan marah. Kalau ada ngajak berantem sebagainya, ini saya katakan, ini saya lagi puasa. Banyak orang yang puasa perut, tapi tidak puasa lisan, emosi. Padahal puasa itu semuanya. Inti puasa itulah bagaimana lisan kita, akhlak kita. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Ahmad itu, bisa jadi orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar saja. Kenapa? Karena mereka tidak meninggalkan perkataan kotor. Makanya tahan amarah, diam ketika emosi, ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Gitu. Di antara Allah, usahakan bekal yang terakhir adalah mengelola waktu kita. Karena waktu Ramadan singkat, pahalanya besar. Ya, waktu Ramadan itu mahal. Ya, sangat mahal sekali. Tidur berlebihan, rugi. Sibuk media sosial, rugi. Lalai. Makanya kurangnya hal-hal yang sia-sia itu. Jadwal ibadah usahakan kalau bisa dari sekarang tertulis. Iya, usahakan kan. Terus tidur secukupnya saja, seperlunya saja. Ya, ini nanti. Kalau waktu kita, kenapa Ramadan itu hanya sebentar saja? Enggak lama. Ayyam ma'dudat kata Allah. Beberapa hari saja. Ya. Dan cepat. Tapi cepat itu bagi orang-orang yang menginginkan waktunya Ramadan. Dan orang yang menikmati ibadah, insyaallah waktunya akan berkah. Gitu. Dan terakhir sekali adalah bagaimana kita selalu berdoa, harapan besar. Ya. Karena Ramadan adalah bulan doa. Apa doa kita? Lihat, di antara puncak yang diinginkan Ramadan itu seperti namanya sendiri. Apa Ramadan itu? Bakar. Ya Allah, ampuni dosa. Ya, Ramadan itu kan Ramadan itu pembakar dosa. Terus yang kedua, berlindunglah supaya dimerdekakan dari neraka setiap malam. Sebab Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, ada pada malam pertama Ramadan itu ada seru dari langit para malaikat, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pencari kebaikan, inilah waktunya Anda panen. Wahai yang sibuk dari kejahatan, keburukan, aqsir, tahanlah. Ini saatnya taubat. Dan Allah memerdekakan hambanya dari neraka. Tadinya 11 bulan yang lewat sudah masuk daftar ya. Kita tuh sudah masuk nama daftar penghuni neraka. Terus kita mendapati bulan Ramadan, terus kita beribadah. Nah, nama kita itu dicoret jadi penghuni neraka. Kira-kira bahagia nggak? Senang nggak? Senang kan? Inilah kenikmatan Ramadan. Ya. Dan itu kullu lailah kata Rasulullah. Dan itu akan terjadi setiap malam. Makanya hadis yang berkembang itu, hadis yang bermasalah itu, ya, 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga isqu minan nar. Itu hadis yang bermasalah, dhaif, enggak bisa dijadikan hujjah. Ternyata hadis ini yang dipakai dalam hadis yang sahih itu. Ya, setiap malam ternyata Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Nah inilah harapan kita. Semoga Allah SWT ya memberikan kemudahan, diberikan taufik supaya betul-betul kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Demikian, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.